Halo teman-teman semuanya, bersama saya Dandi Febrian. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang definisi dan aliran birokrasi, pemikiran Weber tentang birokrasi, dan pantologi birokrasi. Di bab pertama ini, kita akan membahas tentang definisi birokrasi. Dalam konteksnya tuh pemerintahan dan masyarakat. Birokrasi seringkali dipahami sebagai organisasi yang memiliki karakteristik tertentu yang bertujuan untuk mengatur dan melaksanakan tugas pemerintahan dengan cara yang efisien dan efektif. Namun, dalam praktiknya, birokrasi seringkali mendapatkan stereotip negatif dari masyarakat. Beberapa pandangan negatif ini mencakup, yang pertama itu proses yang berbelit-belit. Banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen seperti KTP, akta kelahiran, dan paspor, yang seringkali dianggap rumit dan memakan waktu. Kurangnya transparansi dan keadilan. Masyarakat sering merasa bahwa birokrasi tidak adil dan tidak transparan dalam memberikan pelayanan, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan tersebut. Yang ketiga itu inefisiensi dalam pelayanan. Proses birokrasi yang lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat seringkali menjadi keluhan utama. Meskipun demikian, meskipun demikian, penting untuk mempertanyakan apakah gambaran negatif ini masih relevan, terutama dalam konteks reformasi yang terjadi di Indonesia. Reformasi diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menghapus stereotip negatif ini dan membangun citra positif birokrasi sebagai lembaga yang melayani masyarakat dengan baik dan profesional. Di bab ini, penulis juga menekankan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, birokrasi harus memenuhi beberapa syarat penting, yaitu pengetahuan. Anggota birokrasi harus memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Keterampilan Keterampilan teknis dan manajerial yang memadai sangat penting untuk menjalankan fungsi birokrasi secara efektif. Sikap yang baik, sikap profesional dan etika kerja yang tinggi dari anggota birokrasi akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, bab 1 ini memberikan gambaran awal tentang yang dihadapi oleh birokrasi dan pentingnya reformasi untuk meningkatkan citra dan kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat. Di bab kedua, kita akan membahas pemikiran Weber tentang birokrasi. Pemikiran Max Weber mengenai birokrasi yang merupakan salah satu kontribusi paling signifikan dalam studi organisasi dan administrasi publik. Weber mengembangkan konsep tipe ideal birokrasi yang menggambarkan ciri-ciri utama dari organisasi birokratis yang efisien dan rasional. Ada beberapa poin penting dari pemikiran Weber. Yang pertama itu ciri-ciri birokrasi. Weber mengidentifikasi beberapa ciri khas dari birokrasi antara lain yaitu pembagian tugas yang jelas. Setiap organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik yang membantu dan mengelola dan melaksanaan tugas secara efisien. Hierarki jabatan, struktur organisasi bersifat berjenjang di mana setiap tingkatan memiliki otoritas dan tanggung jawab yang jelas. Ini menciptakan sistem pengendalian yang terorganisir. Administrasi berbasis dokumen tertulis, semua keputusan dan prosedur dicatat secara formal, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan birokrasi. Aturan dan prosedur yang ketat. Birokrasi beroperasi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, yang harus dipatuhi oleh semua anggota organisasi. Ini menciptakan konsisten dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Yang kedua, rasionalitas dalam birokrasi.
Weber menekankan bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang rasional. Rasionalitas ini mencakup otoritas berdasarkan pengetahuan. Keputusan dalam birokrasi didasarkan pada pengetahuan dan keahlian, bukan pada kepuasan pribadi. Ini menjadikan birokrasi lebih objektif dan adil dalam pelaksanaan tugasnya. Efisien dan ketepatan. Meskipun Weber tidak secara langsung mengaitkan rasionalitas dengan efisien, ia menekankan bahwa birokrasi dirancang untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif. Meskipun ada kritikan bahwa birokrasi dapat menjadi tidak fleksibel dan lambat dalam respon perubahan. Yang ketiga ini merupakan kritik terhadap pemikiran Weber. Meskipun pemikiran Weber tentang birokrasi sangat berpengaruh, ada beberapa kritik yang muncul. Yang pertama itu kesesuaian dengan konteks non-Barat. Beberapa kritikus berargumen bahwa asumsi Weber tentang motivasi manusia dan struktur birokrasi mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan konteks budaya non-Barat. Misalnya tuh dalam masyarakat tertentu, pendekatan administrasi patrimonial mungkin lebih efektif daripada birokrasi rasional. Inefisiensi dan ketidakfleksibelan. Kritik lain menyatakan bahwa birokrasi dapat menjadi terlalu kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dapat menghambat inovasi dan adaptasi. Pengabaian tanggung jawab. Carl Friedrich mengkritik Weber karena mengabaikan tanggung jawab birokrat di luar organisasi yang dapat mempengaruhi tindakan mereka dalam konteks yang lebih luas. Di bab 2 ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Weber memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi yang rasional dan efisien. Meskipun ada kritik terhadap pemikirannya, kontribusi Weber tetap menjadi dasar penting dalam studi birokrasi dan administrasi publik. Pemikiran ini membantu dalam memahami bagaimana birokrasi berfungsi dan tantangan yang dihadapi dalam konteks modern. Baik, di bab terakhir ini yaitu pantologi birokrasi. Di bab ini itu membahas tentang pantologi birokrasi yang merujuk pada berbagai masalah dan penyakit yang dapat mengganggu fungsi dan efektivitas birokrasi. Pantologi ini dapat terjadi baik pada skala kecil maupun besar dan dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah konsep pantologi birokrasi. Pantologi birokrasi diartikan sebagai penyakit-penyakit yang diderita oleh birokrasi yang dapat mengakibatkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelaksanaan tugas. Beberapa contoh pantologi ini meliputi inefisiensi proses yang berbelit-belit dan tidak efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Inefektivitas ketidakmampuan birokrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Organisasi yang lambat, birokrasi yang tidak mampu beradaptasi dan dapat dengan perubahan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Penyebab pantologi birokrasi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pantologi birokrasi antara lain itu kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparat. Aparat birokrasi yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dapat mengakibatkan pelayanan yang kurang memadai. Konflik kepentingan ini, adanya konflik antara kepentingan individu dan publik dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Kepemimpinan tidak efektif. Kepemimpinan tidak mampu menjadi panutan dan tidak memiliki visi yang jelas dapat menghambat kinerja organisasi. 3 itu tipe-tipe patologi birokrasi. Patologi birokrasi dapat dibagi menjadi beberapa tipe, antara lain patologi berperilaku disfungsional. Ini mencakup perilaku aparat birokrasi yang sombong, acuh tak acuh, dan tidak adil. Seharusnya setiap aparat birokrasi memiliki 3 syarat, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Patologi administratif.
Ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dampak pantologi birokrasi. Dampak dari pantologi birokrasi ini dapat sangat merugikan yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat mengurangi kepercayaan terhadap institusi birokrasi. Inefisiensi sumber daya. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dapat mengakibatkan pemborosan dan mengurangi efektivitas organisasi. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Birokrasi yang lamban dan menghambat proses pengambilan keputusan yang sangat penting dan besar. Solusi yang ini kelima ini adalah solusi untuk mengatasi pantologi birokrasi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi pantologi birokrasi yang meliputi peningkatan kualitas rekrutmen dan kaderisasi, memastikan bahwa aparat birokrasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka, penguatan sistem dan pengendalian internal, menerapkan sistem pengendalian ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang mendorong transparansi dan proses birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Di bab 3 ini, kita memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai masalah yang dapat mengganggu fungsi birokrasi. Dengan memahami pantologi birokrasi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi. Pantologi birokrasi bukan hanya masalah internal, tapi juga berdampak pada masyarakat luas, sehingga penting untuk ditangani dengan serius. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih lagi yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi hari ini. Saya Dani Febrian undur diri. Terima kasih. Dadah.